Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti Episode 208 Kagum. Sejak tadi Karin perhatian gaun yang di saat ini dipakai oleh Hana. Gaun kamu cantik sekali. Ini pasti rancangan desainer terkenal ya, tebaknya. Karin muji gaun warna hitam dan tampak mewah dengan hiasan batu yang melingkari bagian dadanya. Sejak tadi ia perhatikan penampilan dan wajah Hana dari atas hingga ke bawah. Ingin sekali ia merekam semua obrolan ataupun membuat video obrolannya bersama dengan adik dari mantan sahabatnya agar bisa semakin menaikkan popularitasnya. Setelah kasus yang terjadi terhadap Berliana, nama Karen ikut tercemar. Ia dicap sebagai teman yang tidak baik. Teman hanya bisa diajak bersenang-senang. Bila bisa membuktikan video obrolannya bersama dengan Hana, sudah pasti warganet akan memuji kebaikannya. Cintanya diam dengan kepala yang menunduk. Ia berharap Hana tidak mengatakan bahwa itu hasil rancangannya. Hana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Melihat Karin mainkannya dengan Berliana. Wanita itu pasti sangat sombong sama seperti kakak tirinya. Aku ingin tahu siapa perancang gaunmu. Aku ingin berlangganan dengannya. Sepertinya dia sangat profesional sekali membuat gaun hamil. Siapa tahu sebentar lagi aku akan memakai gaun hamil seperti ini. Karin tersenyum sambil memandang perut Hana. Walau bagaimanapun ia tidak ingin kalah terhadap Hana. Rafasya duduk di samping Karin hanya diam ketika mendengarkan ucapan wanita tersebut. Ada rasa perih di hatinya ketika impian dan keinginan menikahi wanita pujaan hatinya belum bisa terwujud hingga sampai saat ini. Nanti akan kuberitahu kalau Kak Karin sudah hamil, jawab Hana dengan tersenyum. Bila mengetahui bahwa gaun yang dipakainya buatan cinta yang hanya mahasiswa desainer busana, mungkin wanita itu akan langsung menghina dan merasa tidak level untuk memakainya. Hana tidak menyukai Karin yang dinilainya sombong. Sejak tadi cinta yang duduk di sampingnya sama sekali tidak ada ditegur oleh wanita cantik yang berprofesi artis tersebut. Nikah dulu kalau mau hamil, sindir Davin. Sayang, kamu dengarkan, mereka suruh nikah dulu. Kapan kamu nikahiku? Apa kamu tidak iri dengan temanmu? Adalah anaknya sudah mau lahir, sedang kita masih ancang-ancang dan entah kapan bisa dimulai. Karin berkata dengan manja dan tidak tahu malu. Rasa cinta dimilikinya untuk Rafasya membuatnya rasa malunya hilang. Ia sudah tidak sabar untuk bisa menjadi istri seorang pengusaha muda dan berwajah tampan tersebut. Ia sabar, masih nunggu restu, jawab Rafasya. Davin hanya diam saat mendengar ucapan sahabatnya. Selalu saja seperti itu. Kenapa tidak kamu hamili saja aku, batin Karin. Sebenarnya, aku sudah lama ingin bertemu denganmu, tapi tidak bisa. Begitu sulit untuk bisa berjumpa denganmu. Aku sungguh tidak menduga akan bertemu dengan Hana di sini. Karin bercerita dengan gaya akrabnya. Aku tidak memberi izin istriku untuk bebas bergaul, apalagi bila harus muncul di televisi. Kamu lihat sendiri bahwa istriku saat ini sedang hamil. Aku tidak ingin ada yang mengganggu istirahatnya dan juga membuat pikirannya tidak tenang. Davin tersenyum dan mengusap perut istrinya. Meskipun duduk di sini, namun tidak ada satu orang pun yang menyapanya. Cinta hanya memilih untuk diam dengan menundukkan kepalanya. Mungkin ia memang makhluk yang kasat mata, pikirnya. Sayang, aku mau makan, Karin berkata dengan manja. Mau aku yang ambilkan? Tanya Rafasya dengan tersenyum hangat. Iya boleh, aku mau salad buah seperti ini. Karin menunjuk mangkuk kecil yang berisi salad buah milik Hana. Cinta hanya diam dan merasakan perih di hatinya. Memang dirinya bukanlah siapa-siapa. Namun entah mengapa, melihat Rafasya bersama dengan Karin seperti ini membuat hatinya terasa sakit. Tahu dirilah sedikit cinta, batinnya. Aku akan ambilkan, tunggu sebentar ya. Rafasya diam saat memandang gadis yang duduk di samping Hana. Sejak tadi duduk di sini, hanya fokus dengan kekasihnya, jika tidak memperhatikan gadis tersebut. Iya sayang,
Aku akan menunggumu, jawab Karin dengan tersenyum dan mendaratkan satu kecupan di pipi kekasihnya. Rafasya pergi meninggalkan meja setelah menang gadis yang dikenalnya, namun tetap tidak mau menyapanya. Kak Hana, Cinta mau kamar mandi sebentar ya. Cinta tersenyum memandang Hana. Setelah dilihatnya Rafasya yang pergi ke meja menu hidangan. Kakak juga, kita sama-sama ya. Hana tersenyum. Jujur saja, ia merasa risih dan tidak nyaman saat duduk bersama dengan Karin. Dia ini siapa? Tanya Karin. Sejak tadi berbicara dengan Hana, ia tidak memperhatikan gadis itu dan hanya fokus dengan Hana. Bukannya tidak melihat, namun tepatnya malas menyapa. Ini adik aku, jawab Hana dengan tersenyum. Adik bagaimana? Kamu gak punya adik? Ucap Karin. Saudara bisa jadi musuh, namun orang lain bisa jadi saudara. Yang penting tulus bukan modus, jawab Hana tanpa mau menjelaskan panjang lebar. Karin terdiam saat mendengar ucapan yang terdengar seperti sindiran. Cinta menahan Hana dengan mata yang berkaca-kaca. Betapa bahagianya rasa hatinya saat mendengar Hana yang tidak ada malunya mengakui dirinya sebagai adik kepada semua orang. Padahal mereka hanya kebetulan tinggal di kosan yang sama dan tinggal di satu kamar yang sama. Namun ternyata menjadikan mereka layaknya seperti saudara. Adek sama abang aja ya ke kamar mandinya. Abang juga mau kamar mandi. Davin merasa cemas terhadap istrinya. Iya, jawab Hana dengan tersenyum. Ayo kak, Cinta bantuin. Cinta memegang tangan Hana ketika berdiri. Makasih ya, beneran berat rasanya, diri saja susah, keluh Hana. Meskipun sepertinya ini sulit, namun Hana menikmati masa-masa kehamilannya yang seperti ini. Cinta itu kurus, nggak bakal kuat. Sini sama abang aja. Davin memegang tangan istrinya dan memegang pinggangnya. Ih, jangan kayak gini, Hana malu. Perlakukan Davin yang seperti sangat mencemaskannya seperti ini sungguh membuat Hana malu. Apalagi di sini begitu banyak teman-temannya. Cinta memahami hal tersebut melepaskan tangan kakaknya secara perlahan-lahan. Abang cuma pegang dek, bukan gendong. Davin tersenyum dan tetap melakukan apa yang akan dilakukannya. Hana akhirnya milih untuk menurut saja dan seperti ini. Ia sungguh sangat membutuhkan suaminya karena perutnya sudah makin membesar. Durasi buang air kecilnya pun semakin sering seperti ini, sehingga menyebabkan ia sering bolak-balik keluar kamar mandi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.